Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Rufiadi dengan NPM 2230408086. Di mana di sini saya akan mempresentasikan sebuah film berjudul Ready Player One tahun 2018 sebagai salah satu syarat dari penyampaian tugas mata kuliah Islam Dasar Ilmu. Kemudian kita masuk ke profil filmnya terlebih dahulu. Di mana film ini berjudul Ready Player One, keluaran tahun 2018, memiliki sutradara Steven Spielberg, kemudian memiliki genre sci-fi adventure, kemudian latar waktunya di sini adalah tahun 2045. Untuk karakter dan pemerannya. Di mana karakter utama di sini ada Parzival atau Wei, diperankan oleh Thais Sheridan. Kemudian ada Artemis atau Samantha, diperankan oleh Olivia Cooke. Kemudian ada Daito atau Toshiro, diperankan oleh Win Morisaki. Kemudian ada Ich atau Helen, diperankan oleh Lena White. Kemudian ada Stu, diperankan oleh Philip Zhao, di mana mereka semua di sini adalah anggota High Five. Ya. Kemudian karakter-karakter selanjutnya ada Holiday, di sini diperankan oleh Mark, di perannya di sini sebagai pendiri Oasis. Kemudian ada Ogden atau kurator, diperankan oleh Simon Pegg. Dia memiliki peran sebagai pendiri Oasis juga. Kemudian ada Sorrento, diperankan oleh Ben. Dia memiliki peran dalam film ini sebagai villain dan juga pemilik dari perusahaan IOI. Kemudian kita masuk ke pembukaan film, keadaan Wade di dunia nyata. Film ini dimulai pada tahun 2045 saat kondisi dunia nyata sangat buruk. Wade tinggal di lingkungan kumuh bernama The Stacks, dan seperti kebanyakan orang, ia melarikan diri ke dunia virtual untuk menghindari kenyataan. Sebelumnya kita harus kenal dulu apa itu Oasis. Oasis merupakan dunia virtual yang dibuat oleh dua orang, yaitu James Holiday dan juga Ogden Morrow. Oasis ini digunakan untuk bermain, belajar, bekerja, dan juga bersosialisasi. Pemain bebas membuat avatar tanpa batas. Kemudian di sini berisi banyak platform sosial dan juga permainan. Jika avatar kamu mati di dunia virtual ini, semua koin dan item akan hilang atau bisa diambil oleh pemain lain. Kemudian Wei di sini memiliki sebuah traktor di mana di dalamnya itu ada peralatan VR milik dia, mulai dari kacamata VR dan sabuk VR-nya. Baik, kemudian masuk ke Oasis dan belum menjadi avatarnya, yaitu Parzival, di mana karakternya merupakan karakter remaja berkulit putih dan juga memiliki rambut putih. Di mana di Oasis ini, seperti yang tadi saya bilang, dia bisa mengcustom karakternya secara bebas. Kemudian suatu waktu diberikan informasi adanya kompetisi Easter egg. Kompetisi ini muncul karena Holiday, sang pendiri Oasis, meninggal dunia, dan sebelum meninggal dia membuat tantangan untuk para pemain Oasis, di mana tantangannya adalah mencari 3 kunci dan mendapatkan Easter egg. Siapapun yang mendapatkan Easter egg tersebut, maka dia akan mendapatkan saham perusahaan Oasis milik Holiday dan menjadi pemilik sah dari perusahaan Oasis tersebut. Kemudian setelah sekian lama, para pemain akhirnya mendapatkan petunjuk bahwa game balap buatan Holiday sendiri adalah petunjuk pertamanya. Di mana tantangannya merupakan tantangan balapan dengan rintangan yang bermacam-macam.
Nah, banyak pemain gagal selama bertahun-tahun, terutama saat menghadapi rintangan Monster King Kong di akhir lap ya. Kemudian pertemuan Wade dan Artemis. Dalam balapan tersebut, Wade bertemu dengan Artemis, seorang pemain terkenal yang kemudian menjadi rekan penting dalam perjalanannya. Cara Wade menang balapan. Tantangan pertama yang tadi saya sebutkan adalah balapan, di mana semua pemain pasti gagal. Wade juga gagal dalam percobaan pertamanya, kemudian ia mencari petunjuk di Holiday Journal. Holiday Journal merupakan tempat di mana seluruh informasi mengenai Holiday sang pendiri Oasis itu disimpan. Kemudian Wei menemukan pesan bahwa kunci kemenangan adalah mundur, bukan maju. Pada percobaan berikutnya, Wei mundur dari garis start dan akhirnya menemukan jalur rahasia dan berhasil mencapai garis finish dan mendapatkan kunci pertama yaitu kunci perunggu. Kemudian Wei membeli perlengkapan VR. Setelah memenangkan perlombaan balap tersebut, Wade mendapatkan hadiah yang cukup besar. Kemudian dia membelanjakan hadiah tersebut untuk membeli peralatan VR, di mana dia membeli seperangkat baju untuk VR, di mana baju tersebut bisa membuat dia merasakan sentuhan dari dalam game, agar pengalaman di Oasis menjadi lebih realistis. Kemudian Wade menyadari bahwa memahami kehidupan Holiday adalah kunci untuk menemukan petunjuk-petunjuk lain dari tantangannya. Karena keberhasilan Wade membuatnya terkenal, itu menarik perhatian perusahaan inovatif online industry atau IOI yang ingin menguasai Oasis. Sorrento selaku CEO IOI merasa marah dan memerintahkan player killer bernama iRock untuk menghabiskan Parzival atau si Wade ini. Kemudian setelah itu terjadi peristiwa besar atau kehilangan di mana IOI mendapatkan informasi pribadi atau pemilik asli dari akun Parzival yaitu Y. Kemudian Sorrento memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Y di dunia nyata. Perusahaan IOI meledakkan rumah milik White, di mana dalam ledakan tersebut Bibi White meninggal dunia dan tidak bisa diselamatkan. Hal itu yang menjadi titik penting dan motivasi White untuk melawan mereka. Kemudian White dipertemukan dengan Amethyst di dunia nyata dan akhirnya membentuk tim yang dikenal sebagai High Five untuk menyelesaikan tantangan bersama. Terdiri dari White itu sendiri, kemudian ada Artemis, Edge, Deito, dan juga Shaw. Kemudian kita masuk ke misi terakhir dan konfrontasi, di mana persembunyian White dan Samantha atau Artemis itu ditemukan oleh Sorrento. Kemudian IOI menangkap Samantha atau Artemis dan menyuruhnya untuk membantu IOI. IOI telah menemukan petunjuk untuk kunci ketiga, yaitu berhubungan dengan game konsol jadul. Jadi banyak game konsol ternyata game adventure adalah game yang harus diselesaikan. Hal itu karena game adventure adalah game dengan konsep Easter egg pertama di dunia. Wade atau Percival meminta bantuan seluruh player Oasis untuk mengagalkan usaha IOI dan melawan pasukan player IOI. Penemuan Easter egg. Wade menyelesaikan tantangan terakhir, kemudian dipertemukan dengan Holiday versi AI dan memberikannya kunci terakhir, yaitu kunci berlian. Kemudian Wade memasukkannya ke lubang kunci di tembok yang muncul setelah dia mendapatkan kunci tersebut. Kemudian Wade dibawa ke suatu ruangan untuk menandatangani surat kepemilikan Oasis. Namun Wade sadar ini adalah ujian dan dia menolak untuk menandatanganinya. Dan Holiday menyatakan dia lulus ujian tersebut. Kemudian dia dibawa ke ruangan tempat masa kecil Holiday dan disitulah Wade diberikan Easter egg oleh Holiday. Dan secara tidak langsung, Wade telah menjadi pemilik Oasis yang sah. Kemudian setelah diberikannya Easter egg, Wade menjadi pemilik Oasis dan membagikan saham dengan teman-temannya.
menunjuk Ojen Marong, salah satu pendiri Oasis atau sang kurator sebagai konsultannya. Oasis dibuka selama 5 hari dan diliburkan selama 2 hari. Hal itu agar orang-orang di sana memiliki kehidupan yang seimbang antara kehidupan dunia nyata dan juga kehidupan di dunia virtual. Nah, dari film tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa kita tidak boleh terlalu terpaku pada dunia virtual. Jika itu hidup di dunia nyata, maka kita harus lebih fokus ke dunia nyata. Karena segala sesuatu yang di dunia virtual kebanyakan merupakan hal-hal yang indah. Jarang sekali kita temukan di dunia virtual hal yang diposting merupakan hal-hal yang tidak mengenakan. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.